Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang audit teknologi informasi menggunakan peralatan dan teknik Computer Assisted Audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Pertama, saya sendiri, Nurinda Saraswati Iqbal dengan NIM 2017-310060. Kedua, rekan saya, Liviana Vitasari dengan NIM 2017-310064. Ketiga, teman saya, Galuh Pitaloka dengan NIM 2017-310073. Dan keempat, teman saya atau rekan saya, Nur Khalifa dengan NIM 2017-310086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Saraswati Iqbal dengan NIM 2017-310060. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit teknologi informasi menggunakan peralatan dan teknik komputer. Pertama, auditing adalah proses atau siklus yang menggunakan riwayat dan informasi terkini untuk penilaian risiko, analisis kontrol, pelaporan kepada manajemen, dan menggabungkan hasil audit ke penilaian risiko. Semua jenis audit dan semua jenis auditor dapat mengambil keuntungan dari alat dan teknik perangkat lunak agar menjadi lebih efisien dan efektif. Terdapat dua kategori perangkat lunak. Pertama, audit productivity tools membantu auditor untuk mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas administrasi. Kedua, computer assisted audit tools atau CIITS, yaitu membantu auditor mengevaluasi pengendalian aplikasi dan memilih juga menganalisis data komputerisasi untuk tes pemeriksaan substantif. Selanjutnya, alat produktivitas auditor. Teknologi ini digunakan sebagai bagian dari proses audit untuk kegiatan-kegiatan berikut ini. Pertama, perencanaan dan pelacakan jadwal audit tahunan. Kedua, dokumentasi dan presentasi. Ketiga, komunikasi dan transfer data. Keempat, pengelolaan sumber daya. Kelima, manajemen data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Liviana Vitasari dengan NIM 064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya menggunakan CAATS dalam proses audit. Nah, CAAT itu dapat digunakan dalam berbagai cara untuk mengevaluasi integritas suatu aplikasi, menentukan kepatuhan dengan prosedur, dan terus memantau hasil pemrosesan. Auditor sistem informasi meninjau sistem aplikasi untuk memperoleh pemahaman tentang kontrol yang ada untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data. Ketika kontrol aplikasi yang memadai diidentifikasi, auditor melakukan tes untuk memverifikasi efektivitasnya. Ketika kontrol tidak memadai, auditor harus melakukan pengujian yang lebih luas untuk memverifikasi integritas data. Untuk melakukan tes aplikasi dan data, auditor dapat menggunakan CAAT. Selanjutnya yaitu perangkat lunak audit umum. Nah, penggunaan perangkat lunak audit umum untuk memungkinkan melakukan fungsi diperlukan langsung pada file aplikasi tersebut. Nah, perangkat lunak audit dapat digunakan untuk pertama menganalisis dan membandingkan file, kedua untuk memilih catatan khusus diperiksa, ketiga untuk melakukan sampel acak, keempat untuk validasi perhitungan, kelima untuk menyiapkan surat konfirmasi, dan yang keenam untuk menganalisis penuaan file transaksi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Galuh Pitaloka dengan NIM 2017-310073 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pada slide Application Control. Auditor perlu menerapkan standar yang sama untuk aplikasi mereka sendiri, karena mereka akan merekomendasikannya kepada orang lain. Apakah aplikasi ini melibatkan mendownload file dari mainframe ke spreadsheet atau penciptaan database departemen? Keduanya ini harus membutuhkan kontrol. Auditor menggunakan spreadsheet untuk menganalisis data dan menyusun opini. Resiko mengandalkan informasi yang tidak akurat untuk opini-opini ini bisa sangat memalukan, sehingga ada beberapa kunci yang meminimalkan resiko dalam pembangunan spreadsheet, yang meliputi yang pertama analisis, yang kedua sumber data, yang ketiga dokumentasi, yang keempat verifikasi logika, yang keempat
Kelima, tingkat pelatihan, selanjutnya tingkat audit, dan yang terakhir komitmen pendukung. Database departemen ini harus dilindungi dengan pengamatan yang mencegah perubahan tidak sah terhadap data. Selain itu, setelah aplikasi database diimplementasikan, aplikasi harus disimpan di direktori program terpisah dan terbatas pada eksekusi saja. Database integrity controls ini termasuk yang pertama ada referential integrity, transaction integrity, entity integrity, value constraint, concurrent update protection, backup and recovery protection, dan yang terakhir adalah testing protection. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Kholifa dengan NIM 2017-310086. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang analisis data. Menggunakan komputer untuk analisis data menjadi peluang besar di bidang inovasi bagi auditor. Komputer dapat membandingkan dan meringkas data, juga dapat mewakili data dalam bentuk grafik. Program analisis data menggunakan teknik seperti yang pertama ada histogram, yang kedua adalah modeling, yang ketiga ada analisis perbandingan. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binding. Tiap tampilan batang menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing deret kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Yang kedua ada modeling. Modeling adalah proses perancangan untuk memulai pengembangan sistem. Intinya, dengan modeling kita dapat menggambarkan model sistem dan kebutuhan serta spesifikasi dari suatu software. Modeling ini dibuat sebelum kita melakukan coding atau pengkodean dalam proses development suatu software, sehingga sudah terbayang apa saja yang akan di-coding nantinya. Yang ketiga ada analisis perbandingan. Dengan komputer dapat membandingkan dan meringkas data. Selanjutnya ada penggunaan IT untuk menjadi TI, bukan ide baru. Ini adalah salah satu inovasi auditor, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Evaluasi berkelanjutan dari IT telah menempatkan fitur-fitur canggih dari hardware maupun software di tangan auditor IT untuk menerapkan dalam mendukung pelaksanaan, mendokumentasi, dan menjalankan proses audit. Dengan kemajuan hardware dan software, kita dapat melihat bahwa pada tingkat aplikasi, alat, dan teknik software yang ada bagi auditor untuk menerapkan pendekatan inovatif untuk proses validasi. IT telah menciptakan keterampilan baru dan kesempatan baru seperti komputer forensik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf jika ada salah kata dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.